Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 7 SMP Timsalul Ulum yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masuk kembali kepada materi yakni materi penyajian data kelas 7 semester genap. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita melakukan doa dulu, doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas dari kelas Badar. Silakan pimpin doa belajar. Attention please. Ready. Take rest before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Untuk menambah semangat kita sebagai bangsa Indonesia, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya guna menumbuhkan sifat nasionalisme pada diri kita. Indonesia tanah airku. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Perlengkapan alat tulis, pulpen, pensil, buku sudah disiapkan juga? Tentunya sudah ya, karena semuanya berada di rumah masing-masing. Jelas pasti di meja belajar sudah ada perlengkapan. Ada materi penyajian data ini, ada prasyarat yang harus kalian ingat bahwa sebelum masuk ke penyajian data, kalian harus kuat nih pada materi bilangan bulat. Ini semester ganjil kita sudah belajar, di SD pun sudah belajar, bilangan pecahan juga demikian, di SD sudah belajar, kelas 7 semester ganjil sudah belajar, kemudian ada tabel dan diagram. SD juga sudah pernah belajar ya. Jadi ini harus kuat, ingat-ingat lagi pelajaran kemarin ya, sehingga nanti memudahkan kalian untuk belajar pada materi hari ini. Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Jadi kalau kamu bersemangat belajar pada hari ini, kemudian memunculkan motivasi yang kuat, kamu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang nanti akan Bapak berikan pada materi ini di penyajian data ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik atau kalian ini diminta untuk dapat bisa ya, menentukan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Kemudian menentukan cara mengambil atau mengumpulkan data secara benar. Menentukan proses pengolahan data secara benar. Kemudian bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran secara benar. Dan ada sifat rasa ingin tahu ya, kemudian berpikir kritis, teliti, bekerja sama ya, nanti juga kita akan lakukan dalam proses belajar kelompok dalam menggali atau mengumpulkan, mengolah suatu data. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Penyajian data. Penyajian data. Dasar yang kita pelajari pada hari ini, sebelum masuk ke nanti menyajikan data, kita masuk kepada mengenal data dulu ya. Mengenal data. Nah, simaklah video berikut ini guna memberikan pemahaman kalian tentang apa itu data. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, Terdengar di tidak? dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data. Dengar, Pak. Siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Ada yang ingin bertanya dari video tadi? Tidak, Pak. Tidak. Sudah mengerti ya? Tadi sekelumit tentang video dari
mengenal data ya. Apa itu data, apa itu informasi. Jadi data itu adalah kumpulan fakta yang belum diolah ya, belum diolah. Jadi dia belum begitu berguna, begitu penting bagi orang yang membaca atau mengetahui data tersebut gitu. Next. Nah, ini ada permasalahan. Setiap hari semua orang dengan segala jenis profesi dihadapkan dengan berbagai bentuk informasi yang disebut dengan data ya. Yang akan membantu mereka menjawab pertanyaan seperti berapa banyak pasien yang sembuh dari COVID-19 minggu ini, buku apa yang menempati daftar buku terlaris bulan ini, jurusan apa yang menjadi pilihan favorit ketika masuk perguruan tinggi 2019 misalnya atau 2021. Maka apapun bentuk jenis profesinya itu berkaitan dengan data ya. Sehingga orang bisa menjawab atau mengetahui informasi penting dari data. Hal yang tadi disebut data, fakta mentah yang belum diolah ya. Kemudian diminta pencariannya, mereka mengisi, kemudian datanglah informasi penting yang diolah dari sebuah data tersebut ya. Nah, Bapak mau nanya, data jenis kelamin siswa kelas 7A disajikan dengan bentuk apa? Saya Pak, Azhar Pak. Iya, Zara apa? Untuk yang jenis kelamin, ruang yang paling sering digunakan selama belajar, kepemilikan media, media yang sering digunakan selama belajar di rumah, dan kegiatan yang sering dilakukan di rumah setelah belajar, disajikan dalam diagram lingkaran. Oke, terima Kalau kasih. yang usia, Iya. Kalau data usia siswa kelas 7A disajikan dengan bentuk tabel Pak. Tabel Pak. iya, tabel. Lalu apa yang akan kita lakukan pada hari ini berkaitan dengan mengenal data? Hari ini kita akan berdiskusi, kemudian nanti ada lembar kerja peserta didik yang disebut dengan LKPD. Kemudian nanti di akhir namanya quizzes ya, latihan soal. Bapak nanti akan buat break room menjadi 8 kelompok. Kelompoknya apa aja? Sebelumnya Bapak tanya dulu ya. Adakah yang tahu apa perbedaan data dan informasi? Anin. Jadi data itu adalah kumpulan fakta yang masih mentah gitu Pak, sedangkan diolah lagi menjadi sebuah informasi untuk diberitahu kepada orang lain. Nah, apa tujuan sih dari penyajian data? Anin boleh tidak Pak? Oh, silakan Anin. Jadi penyajian data yang biasanya dibuat dalam tabel ataupun diagram itu gunanya supaya data lebih mudah dipahami. Apa macam bentuk penyajian data? Diagram run, diagram batang, diagram garis, sama Iya, Rama juga tadi sebutin lingkaran ya Rama. Terima kasih Rama sama Zidni. Pada awal tahun pelajaran baru, suatu kelas melakukan pendataan tentang rata-rata jarak rumah semua siswa di dalam kelas tersebut. Dari sejumlah 30 siswa. Ya. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah? Dari 30 siswa. Kemudian jam berapa siswa berangkat dari rumah? Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, dilakukan pengumpulan informasi. Dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini akan menjadi tugas kalian secara berkelompok lewat nanti bimbingan LKPD yang telah Bapak buat dan Bapak udah share ya. Di Classroom sudah ada. Ini kelompoknya sudah Bapak bagi. Nanti tentukan siapa sekretaris, kemudian kalian diskusikan dan sekretaris bertindak sebagai menulis dari hasil rangkuman, hasil diskusi bersama tentang LKPD yang Bapak beri. Kita buat break room. Baik Pak. Bisa dicek ringkasan materi sebagai bahan kalian untuk menambah wawasan ketika mengisi LKPD. Kemudian kamu bisa cek lagi di Classroom bahan ajarnya atau ringkasan materi. Kemudian juga ada LKPD-nya sudah disampaikan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Udah kejawab pertanyaan-pertanyaannya?
Pak, yang nomor 1 itu bikin pertanyaan sesuai semua anggotanya masing-masing bikin 1 apa bikin 1 aja tapi hasil diskusi, Pak? Hasil diskusi aja, 1 sampai 2 atau 3. Nggak usah banyak-banyak. Saya kayak penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung, melainkan dengan pihak lain. Iya, kayaknya benar deh. Oke, sudah masuk semua ya ke ruang utama. Kita presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara, kelompok 5. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang seketika muncul di kepala saya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan data yang akurat gitu. Yang lebih fakta gitu ya. Untuk yang kedua, cara yang tepat untuk kami yang kami temukan gitu untuk mengumpulkan data gitu dengan wawancara, menanyakan langsung dari narasumber sehingga data yang didapat lebih akurat gitu. Ketiga, cara yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah, alat transportasi, dan yang paling banyak digunakan dan waktu berangkat siswa dari rumah itu adalah dengan wawancara. Kalau untuk tanyakan satu persatu subjek. Keempat, termasuk data primer atau sekunder? Ya data primer karena langsung didapatkan langsung gitu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan presentasi dari 3 kelompok. Oke, jadi makin menambah wawasan kita tentang bagaimana cara mengumpulkan atau memperoleh data. Kemudian termasuk data primer kah atau sekunder kah gitu. Untuk memantapkan lagi tentang pengertian kalian tentang mengolah data, Bapak ingin mengetes pengetahuan kalian selama pembelajaran tadi. Kita akan bermain dengan quizzes. Kodenya 453583. Oke, nggak apa-apa Rafael. Give applause buat Habibi. Oke, kedua Tara, ketiga Rania. Oke, alhamdulillah kita sudah bermain dengan quizzes. Sebelum kita tutup, Bapak ingin minta nih refleksi dari kalian. Apa sebenarnya ya hal penting yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? Kemudian Nur Homsi. Jadi tahu apa pengertian data, perbedaan data sama informasi, terus juga ada data mentah dan lain-lain. Oke, terima kasih. Apakah kalian tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Gimana? Aldan tertarik? Tertarik. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada hari ini. Materi selanjutnya akan kita pelajari adalah tentang bagaimana cara menyajikan data menggunakan diagram batang, garis maupun lingkaran ya. Bapak ingin menguatkan lagi kepada kalian bahwa proses pencarian data itu sebenarnya tergantung kepada masing-masing si peneliti gitu. Azara lebih milih kepada wawancara dengan alasan bahwa itu lebih akurat, langsung to the point kepada si yang ditanya gitu. Langsung dapat jawaban gitu kan. Secara lisan dia melalui wawancara. Tapi tadi Nur Homsi sepertinya dia lebih memilih menggunakan angket. Mungkin dengan alasan itu lebih efektif, Pak. Berkenangan waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Perlu dipertimbangkan. Jadi itu bukan salah atau benar ya. Oh, kamu salah menggunakan pilihan wawancara, enggak gitu. Jadi pemilihan data itu tergantung pada peneliti. Bapak ingin kuatkan di data primer dan sekunder. Data primer itu dia langsung informasi dapat dari si penanya langsung, si yang ditanya langsung. Baik maupun wawancara atau dia langsung pakai angket. Bila kita telah menuntaskan materi pada hari ini, menurut kegiatan belajar mengajar pada hari ini, silakan Ketua Kelas Uhud memimpin doa. Ready, say grace after studying. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.